Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hikmah dari program studi Hukum Keluarga Islam semester 4, reguler 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi partisipasi masyarakat dalam melahirkan peraturan perundang-undangan yang responsif. Nah, selanjutnya itu definisi partisipasi dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dengan memberikan masukan yang diatur dalam Undang-Undang P3. Sementara pada Undang-Undang 13 2022 diperluas menjadi pada semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan. Nah, selanjutnya itu tujuan dari partisipasi dalam masyarakat. Ada 4 itu. Yang pertama, menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin. Yang kedua itu menyalurkan aspirasi masyarakat atau warga kepada pemerintah. Yang ketiga, melibatkan warga dalam mengambil keputusan publik. Yang keempat, menegakkan kedaulatan rakyat. Partisipasi adalah hak sekaligus kewajiban warga untuk menegakkan tata pemerintahan yang baik. Atau tingkat partisipasi dalam masyarakat ada 3, yaitu tidak partisipasi atau non partisipation, yaitu tingkat manipulasi dan terapi. Yang kedua itu partisipasi semu, yaitu tingkat perendaman konsultasi. Yang ketiga itu kekuasaan masyarakat, yaitu tingkat kementerian delegasi untuk urusan kendali masyarakat. Pertama itu mengenai pembahasan tidak partisipasi, yaitu pada tingkat ini partisipasi warga hanya sebagai formalitas dan tidak ada keterlibatan nyata dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau manipulasinya itu ada definisi penggunaan partisipasi warga untuk memberikan legitimasi pada keputusan yang sudah dibuat oleh pemimpin atau pihak berwenang tanpa memberi pengaruh yang nyata. Nah, kalau contoh dari tidak partisipasi yaitu contohnya rapat publik di mana hasilnya sudah ditentukan sebelumnya dan warga hanya dijadikan alat untuk menunjukkan seolah-olah partisipasi. Kalau terapi yaitu definisi kegiatan yang dirancang untuk mengubah perilaku warga dan bukan untuk melibatkan mereka dalam mengambil keputusan yang substansial. Nah, kalau contohnya itu adalah program pelatihan yang fokusnya adalah mengubah pandangan atau perilaku warga tanpa memberi mereka peran dalam perencanaan atau pelaksanaan program tersebut. Yang kedua itu adalah tentang mengenai partisipasi semu, yaitu partisipasi warga diakui tetapi tidak memberikan kekuatan nyata dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kalau peredamannya yaitu definisi memberikan peran kecil kepada warga dalam proses pengambilan keputusan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pihak berwenang. Nah, kalau contohnya itu ada mengundang perwakilan warga untuk duduk dalam komite tanpa memiliki hak suara yang signifikan. Konsultasinya yaitu ada mendengarkan pendapat warga tetapi tidak menjamin bahwa pendapat tersebut akan diakomodasi dalam keputusan akhir. Nah, kalau contohnya itu mengadakan surprise, yaitu rapat publik di mana pendapat warga dikumpulkan tetapi seringkali diabaikan dalam keputusan akhir. Informasi yaitu memberikan informasi kepada warga tentang keputusan atau rencana yang sudah diambil tanpa memberi kesempatan bagi mereka untuk mempengaruhi keputusan tersebut. Nah, kalau contohnya itu pemerintah mengumumkan proyek pembangunan melalui media massa tanpa memberi kesempatan bagi warga untuk memberikan masukan atau keberatan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kekuasaan masyarakat, yaitu warga memiliki pengaruh nyata dan kekuatan dalam pengambilan keputusan publik. Nah, kalau metriannya yaitu warga dan pihak berwenang bekerja sama sebagai mitra yang setara dalam pengambilan keputusan, yaitu kalau contohnya adalah Dewan Kota yang melibatkan perwakilan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan secara aktif dan setara. Kalau delegasi kekuasaannya itu warga diberi wewenang untuk membuat keputusan dalam area tertentu. Nah, kalau contohnya itu pemerintahan daerah yang memberi otoritas penuh kepada komunitas lokal untuk mengelola anggaran pembangunan lingkungan mereka. Nah, contoh tabel dari partisipasi dalam masyarakat terhadap pembentukan undang-undang yaitu yang pertama tahapan perencanaan undang-undang, yaitu mekanismenya prolegis jangka menengah, itu pihak yang terlibat balik DPR yaitu Menteri Hukum dan HAM dan berdasarkan usulan kementerian, itu hasilnya keputusan DPR tentang prolegnas RUU prioritas.
Kalau tabel yang kedua yaitu penyusunan undang-undang, yaitu mekanismenya penyusunan naskah akademik. Pihak yang terlibat yaitu RUU, Prakarsa Pemerintah, Kementerian dengan pelibatan unsur ahli, instansi terkait perguruan tinggi, dan masyarakat disertai dengan kegiatan sosialisasi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Hasilnya itu adalah naskah akademik. Selanjutnya itu membahas mengenai dampak partisipasi dalam masyarakat. Partisipasi rakyat secara langsung membawa 3 dampak penting, yakni terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, keterlibatan rakyat, dan memperjelas apa yang dihendaki masyarakat. Yang kedua itu memberi nilai tambahan pada legitimasi rumusan perencanaan, dan yang ketiga itu meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat. Nah, pembahasan yang pertama itu adalah terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, keterlibatan rakyat, dan memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat, yaitu partisipasi langsung mengurangi risiko manipulasi oleh pihak berwenang yang mungkin memanfaatkan partisipasi semua untuk kepentingan mereka sendiri. Keterlibatan aktif, warga membantu mengidentifikasi dan memperjelas kebutuhan serta keinginan masyarakat yang sebenarnya. Nah, kalau cara menghindari dari manipulasi yaitu yang pertama, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, membuka akses informasi mengenai rencana dan kebijakan sehingga masyarakat bisa memantau dan berpartisipasi secara kritis. Yang kedua itu mekanisme umpan balik, yaitu menyediakan saluran yang memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik yang direspon dengan tindakan nyata oleh pemerintah. Nah, kalau contohnya itu adalah musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dari tingkat desa hingga nasional untuk memastikan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga. Pembahasan yang kedua itu memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Ketika warga terlibat langsung dalam proses perencanaan, hasil akhir dari perencanaan tersebut mendapatkan legitimasi yang lebih kuat karena dianggap sebagai representasi nyata dari keinginan masyarakat. Partisipasi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil. Cara memberi nilai tambah yaitu melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang sering diujikan untuk memastikan bahwa perencanaan penyerminan kebutuhan seluruh warga. Nah, kalau contohnya itu adalah perencanaan kota partisipatif. Itu proyek pembangunan perkotaan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan seperti yang dilakukan di kota besar, yaitu di kota di Eropa. Kalau yang kedua itu legitimasi kebijakan lingkungan, yaitu pengambilan keputusan mengenai kebijakan lingkungan yang melibatkan komunikasi lokal yang berdampak. Yang ketiga yaitu adalah meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan publik meningkatkan pemahaman dan keterlibatan politik warga. Nah, ini sangat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Nah, kalau cara meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik yaitu adalah yang pertama, pendidikan politik. Itu program-program yang mendidik warga tentang hak-hak mereka, proses politik, dan bagaimana mereka bisa berpartisipasi secara efektif. Nah, yang kedua itu kegiatan pelatihan workshop. Itu mengadakan pelatihan yang fokus pada keterampilan advokasi, komunikasi, dan analisis kebijakan. Nah, kalau contohnya itu adalah kampanye pendidikan pemilihan. Itu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilih tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dan proses politik lainnya. Pembahasan yang terakhir itu mengenai landasan hukum. Bila kita beranjak pada pasal 96 Undang-Undang P3 menyatakan bahwa ayat 1, masyarakat berhak memberikan masyarakat secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ayat kedua yaitu masukan secara lisan dan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui ada 4, yaitu yang pertama rapat dengan pendapat umum, yang kedua itu kunjungan kerja, yang ketiga itu sosialisasi, yang terakhir itu seminar lokal karya,
dan garis miring atau diskusi. Ayat 3 yaitu masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah orang perseorangan atau kelompok yang mempunyai kepentingan atas substansi perancangan peraturan perundang-undangan. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan yang tadi yaitu untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif, terutama menyangkut dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan menuju negara kesejahteraan Indonesia. Maka membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tunduk pada pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang P3 terkait pembentukan perundang-undangan dan taat kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.